Dan adik-adik tetap semangat. Kita bangun tidur, kita mau siap-siap ini untuk ibadah sekolah minggu. Apalagi adik-adik pasti pada baru selesai ujian. Gimana ujiannya adik-adik? Pasti bagus kan nilainya nanti? Pastilah Kak Fani, anak-anak Tuhan Yesus pasti bisa menjawab soal-soal ujiannya. Oke, gak lupa kakak juga mengingetin untuk adik-adik supaya tetap mengikuti protokol kesehatan. Apa aja sih Kak protokol kesehatannya? Pakai maskernya, Masker, terus cuci tangannya. kemudian tetap jaga jarak adik-adik supaya kita tetap terus sehat, oke? Oke, nah saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita, duduk yang manis. Kita akan menyanyikan lagu. Tapi Kak Fani, sebelum kita bernyanyi, kita mau berdoa dulu Kak Fani. Ya, kita mau satukan hati kita. Kita berdoa, adik-adik mengikuti dari rumah. Oke, kita mau bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau pertemukan kami kembali Engkau pertemukan kami kembali dalam ibadah online kami. dalam ibadah online kami. Kami percaya Tuhan, Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa Engkau yang senantiasa menyertai kami, menyertai kami bersama-sama dengan kami. bersama-sama dengan kami. Pada hari ini Tuhan, Pada hari ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu kami. ibadah sekolah minggu Kiranya kami. Tuhan Kiranya Tuhan memberkati berkati ibadah kami ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. hingga pada akhirnya nanti. Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan segala puji-pujian segala puji-pujian kami mau panjatkan kami mau panjatkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, ya, adik-adik sekarang kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Selamat-Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan buat kita pada minggu ini terambil dari hukum Taurat yang ke-10. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikianlah titah Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu
Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hai Mari Berhibur. Hai mari berhibur dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari tunjukkan berdoa yang benar. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, sungguh kami mengucap syukur kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami pakai waktu kami dalam ibadah online kami ini untuk dengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yang menjadi firman Tuhan buat minggu ini tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah isi firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun
akan saatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tadi firman Tuhan mengatakan tentang pelita, tentang minyak dalam buli-buli. Kira-kira gimana itu gambarannya adik-adik? Adik-adik pernah nggak lihat obor? Pernah? Atau coba perhatikan gambar-gambar yang ada di layar ini akan menunjukkan kira-kira obor ataupun pelitanya itu seperti apa, buli-buli tempat minyak yang dimaksud itu tempat apa. Itu adalah persediaan gadis-gadis yang akan menyongsong mempelai. Apa sih yang mau dikatakan firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini mau menceritakan bahwa kedatangan Yesus kedua kali ke dunia ini seumpama perumpamaan yang tadi mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana dalam menyongsong kedatangan seorang mempelai. Apa yang bisa dilihat di situ? Apa yang mau kita lihat, perhatikan dari apa yang dilakukan 10 gadis itu? Bahwa kita lihat dari kesiapan mereka. Seperti apa kesiapan mereka? Kalau gadis yang bijaksana, yang 5 orang itu, mereka mempersiapkan pelitanya dengan baik, mempersiapkan minyaknya dengan cukup, supaya pelita mereka tidak padam. Tetapi perbedaannya adalah gadis bodoh yang 5 orang itu, mereka tidak mempersiapkan dengan baik. Pelitanya hampir saja padam dan mereka tidak membawa persediaan minyak. Jadi mereka harus mencari lagi minyak untuk pelitanya, padahal waktu sudah akan datang, bahwa mempelainya akan datang, waktu tidak banyak lagi. Apa yang mau kita ambil dari situ adik-adik? Apa yang mau kita ambil? Bahwa setelah Yesus melayani di dunia melalui kelahiran, Natal yang kita rayakan, melalui pelayanannya, melalui kematiannya di Jumat Agung, melalui kebangkitannya di Paskah, melalui kenaikannya ke surga, dia berjanji akan datang untuk kedua kali. Bahwa dikatakan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan datang kembali untuk kita semua. Bahwa untuk kedatangan Yesus kedua kali akan selalu kita nanti-nanti. Tidak ada yang tahu siapapun mengenai waktunya, tidak ada yang tahu mengenai harinya. Tetapi Yesus akan datang kembali untuk ke dunia ini, menghakimi orang yang percaya kepadanya. Bagaimana kesetiaan mereka menanti kedatangan Yesus untuk kedua kali. Seperti itulah adik-adik. Maka seumpama tadi, gadis yang bijaksana ketika mempelai itu datang, pintu dibuka, mereka bisa masuk ke dalam pintu perjamuan. Tetapi pintu tertutup, gadis yang bodoh tidak dapat memasukinya. Mereka tidak bisa memasuki ruang perjamuan akhir. Karena itu adik-adik, apa yang mau dikatakan firman Tuhan? Seperti dikatakan tadi, berjaga-jagalah. Apa yang mau kita lakukan dalam saat berjaga-jaga? Kita harus tetap melakukan perbuatan yang disenangi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak tahu waktunya, kita tidak tahu kapan datangnya. Karena itu kita harus mempersiapkan diri. Jangan membuang-buang waktu untuk perbuatan yang jahat. Jangan membuang-buang waktu dengan perbuatan yang menyakiti hati orang tua, menyakiti hati teman. Tetapi kita harus mempergunakan waktu
untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang-orang di sekeliling kita. Itulah yang menjadi perbuatan yang disukai Tuhan. Adik-adik mau kan masuk, tergolong yang masuk melalui pintu untuk ke ruang perjamuan? Mau kan adik-adik? Iya, itu yang kita nantikan. Karena itu janganlah membuang-buang waktu, tetapi kita harus mempergunakan waktu kita yang ada. Karena itu adik-adik, marilah kita mempersiapkan diri kita pribadi, lepas pribadi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajari kami melalui perumpamaan mengenai kerajaan surga, kedatangan-Mu ke dunia ini untuk menghakimi orang-orang yang percaya kepadamu, bahwa Tuhan akan datang untuk melihat bagaimana kami setia Tuhan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, mempergunakan waktu kami yang Engkau berikan kepada kami pribadi, lepas pribadi. Tuhan, kami anak-anak-Mu masih kecil, tapi kami percaya firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati dan pikiran kami. Kami dapat mengenal Tuhan, kami dapat mengenal apa yang Tuhan inginkan, yang menjadi menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu bertumbuh, supaya waktu kami pribadi lepas pribadi dapat kami gunakan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang-orang di sekeliling kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, ajari kami untuk bertumbuh selalu. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik udah pada dengerin kan renungan yang tadi sudah disampaikan oleh Inang Diakones. Nah, jadi kita harus siap sedia selalu berdoa dan berjaga-jaga. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau bernyanyi. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Sombama Jehovah Debatang. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin.
memberkati.